jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Festival Melebung digelar Pemkab Mesuji untuk melestarikan budaya lokal. Pemkab Mesuji melalui Dinas Perikanan melaksanakan Festival Melebung di Desa Wiralaga 2, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji pada Sabtu 25 November 2023. Pelaksanaan Festival Melebung itu menjadi salah satu kegiatan menyambut hari ulang tahun Mesuji ke-15, sekaligus upaya pelestarian budaya lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji yakni Riprianto memaparkan terkait Festival Melebung tersebut. Pelaksanaan Festival Melebung selalu diadakan setiap tahunnya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Mesuji. Riprianto pun tampak bersyukur pelaksanaan Festival Melebung tahun ini tetap dapat dilaksanakan. Meskipun dalam kondisi hujan yang membuat para peserta maupun tamu undangan basah kuyup, semua masyarakat antusias. Kemudian Riprianto menuturkan kegiatan Festival Melebung ini juga sebagai upaya mendukung pelestarian budaya di Kabupaten Mesuji. Mengingat, kata dia, sejak dahulu aktivitas melebung sering dilakukan oleh masyarakat Mesuji. Dijelaskan juga olehnya, aktivitas melebung merupakan cara menangkap ikan menggunakan tangan kosong di perairan yang dangkal saat memasuki musim kering. Selain daripada itu, ungkapnya juga, Festival Melebung juga memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Edukasi yang dilakukan adalah mengajarkan masyarakat untuk menangkap ikan dengan ramah lingkungan. Harapannya tentu saja ikan di Kabupaten Mesuji terus bertambah dan tetap lestari. Ditambahkan juga olehnya pelaksanaan Festival Melebung ini diikuti oleh peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Mesuji serta para pelajar dan masyarakat umum. Setelah Kepala Dinas Perikanan menyampaikan sambutannya, PJ Bupati Mesuji Sulpakar langsung menaiki panggung untuk membuka pelaksanaan Festival Melebung tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, Pekon Kiluan Negeri Tanggamus peringkat 2 Desa Wisata Nusantara. Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Lampung mendapat peringkat 2 Desa Wisata Nusantara. Suyanto selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus mengungkapkan bertenggernya Pekon Kiluan Negeri di peringkat 2 Desa Wisata Nusantara ini melebihi ekspektasi dari Pemkab Tanggamus. Hal itu juga karena Pekon Kiluan Negeri ini berhasil mengalahkan ribuan desa lainnya sehingga dapat menduduki peringkat kedua dalam Desa Wisata Nusantara. Dengan berhasilnya Pekon Kiluan Negeri, Pemkab Tanggamus tambah semangat untuk meningkatkan sektor dan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Hal itu karena di Kabupaten Tanggamus terdapat banyak sektor pariwisata yang sangat berpotensi. Suyanto juga mengungkapkan masuknya Pekon Kiluan Negeri ke peringkat 2 Desa Wisata Nusantara menjadi kado terbaik Kabupaten Tanggamus di akhir tahun 2023. Pihaknya juga memperoleh uang pembinaan dari pemerintah pusat sebesar 45 juta rupiah. Uang pembinaan itu nantinya akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada di Pekon Kiluan Negeri tersebut. Dengan predikat juara 2 yang diperoleh oleh Pekon Negeri, ini menjadi salah satu momentum bangkitnya wisata di Pekon Kiluan Negeri. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, hujan deras 20 rumah di Lampung Selatan terendam banjir. Sebanyak 20 rumah di Lampung Selatan terendam banjir pada Sabtu 25 November 2023. Diketahui sejak Jumat 24 November 2023 hingga Sabtu 25 November, beberapa wilayah di Lampung Selatan seperti Bakauheni, Ketapang, Rajabasa, Kalianda diguyur hujan deras. Akibatnya ada beberapa daerah di Lampung Selatan seperti Rajabasa dan Kalianda terendam banjir. Warga di 2 desa dan 2 kecamatan di Lampung Selatan itu menduga banjir diakibatkan oleh pengerjaan breakwater yang mangkrak.
Sementara itu PLT Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan yakni Aflah Effendi mengatakan terdapat 2 desa dan 2 kecamatan di Lampung Selatan yang terendam banjir. Aflah juga menyebut warga tidak ada yang diungsikan karena kondisi air sekarang sudah mulai surut. Aflah juga menduga banjir diakibatkan oleh pengerjaan breakwater yang mangkrak. Kabar selanjutnya, Dispora Lampung dorong kolam prestasi demi hasilkan atlet renang nasional. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Lampung dan Akuatik Indonesia Lampung terus mendorong terwujudnya kolam renang prestasi. Kadispora Lampung Desca Tama Paksi Muda mengatakan pihaknya terus membicarakan adanya target kolam renang prestasi. Menurutnya Pemprov Lampung memiliki target yang tinggi untuk terwujudnya kolam renang prestasi. Gubernur Lampung juga telah merencanakan adanya sport center yang nantinya juga dipakai untuk cabur, renang, dan juga cabur lainnya. Pihaknya juga mengharapkan adanya kolam renang prestasi di sport center tersebut. Karena nantinya cabur renang akan semakin berkembang untuk proyeksi terbaik prestasi bagi Provinsi Lampung. Pihaknya juga mengapresiasi adanya perhelatan lomba renang atau Lampung Open Swimming Champions Gubernur Cup ke-5. Akuatik Indonesia Lampung juga mengharapkan agar lomba renang atau Lampung Open Swimming Championship Gubernur Cup ke-5 menghasilkan atlet untuk berkancah secara nasional. Harapannya para atlet yang diambil pada bagian lomba renang ini bisa berkancah ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Umum Akuatik Indonesia Lampung, yakni Ade Utami Ibnu, mengatakan pihaknya memimpikan adanya kolam renang prestasi bagi perenang. Kolam yang dipakai belum maksimal dan masih bercampur dengan non-atlet. Ade juga mengatakan pihaknya menjadikan Piala Gubernur ini bahan evaluasi bagi capaian atlet yang selama ini berlatih. Pelantikan di tahun politik PW Muslimat NU Lampung pastikan seluruh kader netral. Pengurus wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Lampung resmi dilantik pada Sabtu 25 November 2023. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Geraha Bintang Universitas Malhayati Bandar Lampung. Hadir dalam pelantikan Muslimat NU Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Daerah Seprovinsi Lampung, Ketua NU Lampung, anggota DPD RI, rektor beberapa universitas di Lampung, serta 1.700 jemaat Muslimat Lampung. Hadir juga dalam pelantikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muslimat, yakni Ulfa Masfufah. Dalam sambutannya, ia mengatakan seluruh kader Muslimat NU harus netral di pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Ia juga menegaskan secara organisasi Muslimat NU netral dan tidak akan mengarahkan kader untuk memilih dukungan tertentu. Senada dengan hal itu juga, Ketua PWNU Lampung, Puji Raharjo, mengatakan hal yang senada. Menurutnya, pihaknya maupun Muslimat NU harus netral di pemilu 2024. Ia mengatakan NU akan menciptakan pemilu yang damai dan tak terpecah belah. Ketua PW Muslimat NU pun terlantik, Vita Nahdia Assegaf, mengatakan akan menjalankan pesan PP Muslimat NU. Beralih ke kabar terakhir, Tribunnews, UKMF PSBH Unila jaring mahasiswa terbaik melalui IMCC Lomba Peradilan Semu Bertaraf Nasional. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung menggelar Internal Moot Court Competition 2023 Piala Prof. Sunarto. UKMF PSBH menggelar lomba peradilan semua secara internal dengan harapannya untuk menjaring mahasiswa terbaik. Ia mengatakan UKMF PSBH Unila ini menggelar perlombaan peradilan semu diikuti oleh 12 tim atau 250 peserta.
Aziz Al-Qadri menuturkan peserta tersebut merupakan anggota muda PSBH. Kompetisi peradilan semu ini juga diadakan sebagai penunjang keikutsertaan lomba tingkat nasional ataupun internasional. Ia mengatakan pihaknya pada tahun 2023 ini baru saja mendapatkan juara Piala Mahkamah Agung kategori mediator terbaik pada Juli 2023. PSBH Unila juga pada Juni 2023 dengan mengikuti perlombaan peradilan semua dengan penyelenggaraan Hotma Sitompul akhirnya meraih juara kedua. Hal ini dalam rangka mencari bibit untuk meneruskan perjuangan dengan prestasi yang ada saat ini. Peserta pun merebutkan Piala Prof. Sunarto. Peserta mulai dari pagi sampai pukul dengan 15 waktu Indonesia Barat menggelar perlombaan sidang tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.